adik-adik, ketemu lagi dengan kuis hari ini. Seperti biasa, ikuti ibadah ini sampai selesai ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Aduh, kurang semangat kayaknya ini. Kakak sapa lagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali ya di hari Minggu di bulan September di minggu yang kedua. Nah, di minggu ini kakak mau mengabsen dulu. Mengabsen guru-guru sekolah minggunya. Apakah adik-adik sekolah minggu masih ingat atau enggak ya sama guru-guru sekolah minggunya? Mana tahu udah lupa kan karena kelamaan di rumah kebaktiannya nggak pernah lagi jumpa sama kakak-kakak sekolah minggunya. Kakak absen dulu ya. Dari kanan kakak ada Kak apa? Kak Junior. Ada Kak Junior. Hai Kak Junior. Hai. Nah, dari sisi kiri kakak ada dua orang guru sekolah minggunya. Ada Kak apa ya namanya? Coba kita tanya ya. Kakak namanya siapa ya? Kakak Tiwi. Hai Kak Tiwi. Hai. Satu lagi yang di paling pinggir. Siapa namanya Kak? Kak Sharon. Hai Kak Sharon. Hai. Hai. Jadi udah, oh kakak belum ya? Maaf. Nama kakak Kak Novita. Ih, nggak ada yang nyapa kakak. Hai Kak Novita. Hai. Iya, nama kakak Kak Novita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau mengundang adik-adik sekolah minggu supaya semangatnya terbakar. Ya, supaya semangatnya terbakar, kakak mau adik-adik sekolah minggunya untuk bangkit berdiri semuanya. Bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kakak bisa lihat loh, walaupun kakak dari sini, kalian di rumah masing-masing, kakak bisa lihat siapa yang belum bangkit berdiri. Udah semua bangkit berdiri? Oke, kita mau bakar semangatnya dulu dengan lagu pujian. Apa lagu pujiannya Kak? Aduh lupa kakak. Di sini senang, di sana senang Kak. Iya, di sini senang, di sana senang. Adik-adik masih ingat nggak dengan kakak cantik yang pakai rok merah itu? Ayo, yang masih ingat siapa namanya? Kayaknya belum semangat, iya kan Kak? Kak Tiwi? Sepertinya belum semangat Kakak. Belum semangat, berarti belum bahagia mereka. Kenapa belum bahagia Kak? Kayaknya mereka rindu untuk gereja, datang ke gereja untuk ibadah. Tapi Iya, masih Kak. ibadahnya di rumah ya Kak? Iya Kak. Iya kan Kak Jun? Benar itu. Kenapa masih di rumah ibadahnya Kak? Karena Kenapa kan nggak masih ke ada gereja? virus corona Kak. Masih ada virus corona Iya, ya Kak? Kak. Iya masih ada virus corona adik-adik di luar sana. Bagaimana ya Kak biar virusnya itu hilang-hilang, gak ada lagi di muka bumi ini? Kita doakan Kak biar virusnya hilang dari muka bumi ini. Iya didoakan, benar-benar didoakan supaya doa adik-adik itu didengarkan Tuhan dan kalian bisa kembali lagi ke gereja dan kita semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Nah, kakak undang lagi untuk
memuji Tuhan, biar semangat lagi, kita bakar lagi semangatnya ya Kak. Kita ulang lagi lagunya, di sini senang, di sana senang. Oke. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Udah capek ya? Kakak suruh duduk kembali, duduk dengan rapi di tempatnya masing-masing. Kalau ada yang belum menyiapkan, apanya yang disiapkan Kak? Kalau mau ibadah? Alkitabnya Kak. Alkitabnya. Lagi apa Kak? Buku ND-nya atau kidung jemaatnya kakak? Iya, kita hari ini pakai buku Kidung Jemaat ya Kak? Kidung Kidung Jemaat Jemaat, Kak. semua, nggak ada buku ND. Jadi Alkitab, lalu apa lagi Kak? Kidung jemaat. Kidung Jemaat, satu lagi Kak. Hatinya Kak. Hatinya yang harus Iya, disiapkan. hatinya yang harus disiapkan, iya kan? Kalau udah disiapkan hatinya, tidak kemana-mana lagi kalau nanti mulai ibadahnya. Tidak pergi ke kamar mandi, atau dia pergi ke kursi yang lain, megang handphone, main game. Tetap duduk di kursi dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kalau dibilang buka buku Kidung Jemaatnya, dibuka. Kita akan mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita berdoa di dalam hati masing-masing supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berdoa. Amin. Tadi di awal kita sudah bersukaria. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan. Mari kita bersukaria. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
hukum Taurat Allah bagi kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat titah keempat beserta dengan maksudnya. Titah keempat beserta dengan maksudnya, Amang akan membacakannya untuk kita semuanya. Ikuti baik-baik di dalam hatimu. Titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Taurat Allah. Marilah kita berdoa mengucapkan bersama-sama, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita hari ini diambil dari titah keberapa adik-adik? Kak Sharon, Iya Kak. kalau kita sedang memerlukan Tuhan, kita ngapain ya Kak? Berdoa Kak. Berdoa. Kapan aja kita berdoa ya Kak? Tiap jam Kak. Tiap jam. Jadi berdoa itu bukan harus menunggu-nunggu, boleh tiap jam. Seperti lagu kita yang akan kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Sharon? 457. Iya Kak Juni. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama saja. Kita akan berdoa memohon keampunan dosa kita. Marilah kita berdoa bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan membaca ayat bulanan untuk bulan September. Masih adakah yang ingat di mana tertulis? Minggu lalu itu sudah dibaca juga ya. Amang akan bantu mengingatkan kembali. Kita buka Alkitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 14 ayat 13. Injil Lukas pasal 14 ayat 13, ikuti Amang mengucapkannya. Amang akan mengucapkan terlebih dahulu, kemudian adik-adik mengikutinya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,
Undanglah orang-orang miskin, Undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. dan orang-orang buta. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kakak mau tanya lagi sama kakak sekolah minggunya yang ada di sini. Kak Tiwi, Ya kakak. kalau misalnya kakak lagi sedih, yang menghibur kakak itu siapa sih? Yesus Juru Selamat. Yesus, Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik lagi sedih, bukan lagi sedih aja ya, lagi sedih, lagi senang, tetap yang diingat adalah nama siapa Kak Jun? Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Seperti lagu kita yang akan kita naikkan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 saja. Sudah dibuka? Kayaknya ada ini yang masih cari-cari. Minta bantuan mamanya yang di samping, coba. Iya, kalau sudah dapat, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang besar. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, kakak mau tanya lagi sama Kak Juni sekarang kakak tanya ya. Kak Jun, Oke, saya. iya, kalau di orang-orang percaya, gembala itu siapa sih Kak? Pastinya ya Tuhan Yesus dong. Iya, gembala itu Tuhan Yesus. Domba-dombanya siapa ya Kak? Ya kita semua guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Iya, gembalanya itu adalah Tuhan Yesus. Domba-dombanya adalah kita, anak-anak yang percaya akan Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sekolah minggu jangan lari-lari ya Kak Tiwi. Nanti karena dia mau mendengarkan firman Tuhan, udahlah nggak maulah aku dengarkan khotbah dari Amang itu, katanya kayak gitu. Nggak boleh ya Kak Seren? Iya Kak, nggak boleh. Iya, harus duduk dengan rapi, tentram, dibuka Alkitabnya.
kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor berapa Kak? 415. 415 dengan judul Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasihku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amang ada cerita di suatu desa ada 2 orang gembala. Yang satu gembala yang baik, yang satu lagi gembala upahan. Tahu gembala ya? Dia tugasnya memelihara bisa kawanan domba, sapi, lembu, kerbau, atau malah ayam, bebek, itu bisa. Adik-adik, di satu tempat si gembala yang baik ini membawa sekelompok domba-dombanya. Dia membawa ke padang rumput yang hijau yang dekat dengan tepi air sungai. Di sana dia menjaga domba-dombanya ini, kemudian dia memantau semua sekeliling mereka. Kemudian si gembala yang satu lagi, dia juga membawa domba-dombanya, dibawanya ke padang. Tapi padang yang dibawanya sembarangan saja, yang penting ada rumputnya. Entah itu tidak baik atau baik, dibiarkan saja begitu domba-dombanya masuk. Kemudian setelah dia biarkan domba-dombanya makan rumput di padang, si gembala yang di sini tadi dia pun tertidur. Tetapi si gembala yang pertama itu, gembala yang baik, dia tetap siap siaga memandang, memantau semua domba-dombanya. Sampai dia melihat di sisi ujung sungai ada seekor serigala yang sudah bersiap-siap mau menerkam satu dari dombanya yang sedang minum di pinggir sungai. Kemudian si gembala itu langsung mengambil tongkatnya, dia mendekati serigala itu. Dia berusaha menghalau serigala ini supaya pergi. Dia dengan menggunakan tongkatnya, dia mendekati serigala itu, kemudian berusaha mengusir serigala itu. Akhirnya memang serigala itu pun pergi meninggalkan domba-domba si gembala yang baik itu. Di sana setelah serigala itu pergi, domba-dombanya boleh kembali aman, makan rumput, minum air sungai, mereka boleh bebas di situ. Dan mereka sudah aman karena si gembala yang baik ini menjaga dan memantau mereka. Sedangkan si gembala yang malas tadi, gembala upahan itu, dia lihat datang serigala yang diusir itu ke kawanan domba yang dijaganya. Ketika dia lihat serigala itu, dia lihat serigalanya besar, dia pun ketakutan. Akhirnya si gembala itu dia lari duluan, naik dia ke atas pohon bersembunyi. Dia takut kepada serigala itu, dibiarkannya domba-dombanya. Akhirnya satu dari dombanya diterkam oleh serigala itu. Adik-adik, kalau disuruh memilih, kalian lebih suka melihat yang mana? Gembala yang baikkah atau si gembala yang malas, gembala upahan itu?
Ada yang memilih gembala upahan ini? Tidak ada ya. Amang yakin tidak ada yang memilih yang demikian. Pasti memilih gembala yang baik. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan kita dengarkan cerita tentang gembala. Siapa gembalanya? Siapa dombanya? Akan kita lihat nanti dari firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, di dalam firman Tuhan yang kita telah dengarkan, Yesus pernah memperkenalkan dirinya kepada orang banyak bahwa Yesus adalah gembala yang baik itu. Sebagai seorang gembala yang baik, Yesus menjaga domba-dombanya dengan baik pula. Bahkan Yesus juga menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya itu. Siapa domba-dombanya? Domba-dombanya adalah seluruh orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amang itu juga domba-dombanya. Adik-adik sekolah minggu itu juga domba-dombanya. Orang tuamu itu juga domba-dombanya. Semua orang percaya adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sekarang kita senang karena memiliki seorang gembala yang baik, yang bertanggung jawab menjaga kita, memelihara kita, menuntun kita, dan menyelamatkan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus akan menjagamu, Tuhan Yesus akan memeliharamu, Tuhan Yesus akan menuntunmu, dan satu hal yang paling besar, Tuhan Yesus juga akan menyelamatkan. Bagaimana Tuhan menjagamu? Bagaimana Tuhan menuntunmu? Lihat dan perhatikanlah ayahmu, ibumu, kakakmu, abangmu, saudaramu, orang tuamu, guru-gurumu, itu bisa dipakai Tuhan Allah untuk menjagamu, untuk memeliharamu. Maka jadilah domba-domba yang setia kepada gembalanya, yang mengikuti perintah gembalanya. Kalau gembalanya bersuara, seluruh domba-dombanya harus mengikut. Adik-adik, kalau Tuhan berfirman, maka adik-adik harus tunduk kepada firman Tuhan itu. Sekali lagi ingatlah, Dia adalah gembala yang baik. Tidak akan membawamu ke tempat yang tidak ada makanannya, ke tempat yang mendatangkan kecelakaan.
tapi Dia akan senantiasa menuntun jalanmu, menuntun hidupmu ke jalan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Maka adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini, sekali lagi ucapkanlah di dalam kehidupanmu, Yesuslah gembalaku, akulah domba-dombanya. Aku mau mengikut Yesus, aku mau setia kepada Yesus, karena Dia adalah gembala yang baik. Sekali lagi Amang ingatkan, Yesus sebagai gembala yang baik, Dia menjagamu, Dia memeliharamu, Dia menuntunmu, dan Dia pula yang menyelamatkanmu. Mari bersama-sama mengucapkan sekarang, ucapkan dengan kencang, Yesus adalah gembalaku. 2, 3, ya. Yesus adalah gembalaku. Sekali lagi, Yesus adalah gembala yang baik. 2, 3, ya. Yesus adalah gembala yang baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Engkau adalah gembala yang baik, yang menuntun hidup kami, yang memelihara, menjaga, dan menyelamatkan kami. Maka bimbing dan tuntunlah kami domba-domba-Mu ini, anak-anak yang Engkau kasihi ini, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau adalah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawamu demi keselamatan kami. Maka sepatutnya lah kami bersyukur dan kami setia hanya mengikuti Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertanyaan berikutnya ya. Apa inti dari khotbah Amang Pendeta hari ini yang juga merupakan tema ibadah kita? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang gembala yang baik sama gembala yang jahat. Jadi anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu di rumah, tadi yang pergi-pergi keluar, gak dengarkan firman Tuhan, berarti dia mau mengikuti gembala yang jahat ya Kak Seren? Iya Kak. Bukan mau mengikuti gembala yang baik. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu yang duduknya rapi, manis, dengarkan Amang Esronnya membagikan firman Tuhan, dia mau mengikut siapa Kak Tiwi? Mengikut Tuhan? Tuhan Yesus Iya, Kakak. Tuhan Yesus pastinya ya Kak. Seperti lagu kita, sebelum nyanyi, persiapkan dulu persembahannya. Persembahannya dikasih pada tangan kanan dan tidak boleh diremuk-remukkan uangnya. Masa kita ngasih uang sama Tuhan Yesus yang jelek? Kalau kalian dikasih yang jelek-jelek sama Tuhan Yesus mau nggak? Nggak mau kan? Kalau nggak dikasih uang jajan mau nggak? Nggak mau kan? Makanya kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Iya kan Kak Jun? Benar sekali. Iya, seperti lagu kita, kalian nyanyinya dengan semangat, kasih persembahannya dengan baik. Lagu Tuhanku Gembalaku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya? Sekarang ambil kertasmu, secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya. Nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya. Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini, adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.